Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang di video pembahasan materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, aku akan membahas mengenai korupsi dan mahasiswa. Namun, sebelum aku masuk lebih jauh mengenai materi pagi hari ini, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan, nama saya Piligus John Pradana, salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dengan NIM 18M10116. Kalian semua, teman-teman, pasti sudah tidak asing dong mengenai tindakan korupsi. Lalu, apa sih pengertian dari tindakan korupsi itu tersebut? Berdasarkan UU 31 tahun 1999, tindakan korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, teman-teman. Sedangkan, menurut KBBI, tindakan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan uang negara dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Dan menurut ahli Robert Kilgard, tindakan korupsi adalah tindakan penyelewengan tugas-tugas dan jabatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, teman-teman. Nah, lalu apa sih sebenarnya latar belakang dari terjadinya tindakan korupsi ini? Latar belakang terjadinya tindakan korupsi ini menurut Bonnie Hargen terjadi diklasifikasikan menjadi 3 wilayah. Wilayah yang pertama adalah wilayah individu, yang artinya tindakan korupsi ini terjadi karena faktor individu, situasional dari individu tersebut, teman-teman, seperti faktor kemiskinan, faktor keuangan. Lalu yang kedua adalah wilayah sistem. Artinya tindakan korupsi ini terjadi karena lemahnya sistem kerja dan pengawasan sehingga memicu celah untuk terjadinya tindakan korupsi, teman-teman. Dan yang ketiga adalah wilayah irisan, yang artinya, teman-teman, tindakan korupsi ini terjadi karena situasional kondisi lingkungan sekitar teman-teman itu mendukung atau secara pasif tidak peduli, teman-teman, dengan terjadinya tindakan korupsi sehingga mereka menjadi pasif atau apatis, teman-teman. Lalu, tahukah teman-teman bahwa tindakan korupsi ini juga terjadi di lingkungan universitas, alias terjadi di mahasiswa seperti kita nih, teman-teman? Ayo, tahu nggak? Berikut adalah beberapa contoh dari terjadinya tindakan korupsi di lingkungan mahasiswa. Yang pertama adalah mencontek. Pasti teman-teman semua pernah melakukan ini di dalam ujian. Mencontek ini merupakan tindakan korupsi karena pastinya untuk menguntungkan diri sendiri agar terhindar dari kesalahan fatal saat menjawab ujian, teman-teman. Yang kedua adalah terlambat. Terlambat ini termasuk korupsi waktu loh, teman-teman. Ayo, pasti teman-teman pernah terlambat nih. Dan yang ketiga adalah titip absen. Titip absen juga merupakan tindakan korupsi, teman-teman, karena untuk menguntungkan alias agar teman-teman ini terhindar dari batas maksimal tidak masuk ya, teman-teman, sehingga titip absen ke teman, titipin dong absennya biar aku aman gitu, batas absennya. Itu juga tindakan korupsi ya, teman-teman. Dan yang keempat nih, yang paling vital saat kita melakukan pekerjaan seperti jurnal dan lain sebagainya, adalah plagiarism. Karena yang pertama itu mengambil hak cipta dari orang lain. Karena orang lain udah ada capek mengetik-ngetik dan kita hanya memplagiatnya, tinggal copot dan comot dan mengaku sebagai karya kita. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, bagaimana sih cara mencegah tindakan korupsi ini, terutama di lingkungan mahasiswa seperti kita? Nah, yang pertama adalah menerapkan nilai kedisiplinan, dan yang kedua adalah menerapkan nilai kejujuran. 3, menjunjung tinggi sikap integritas diri, dan yang keempat adalah melaporkan tindakan korupsi serta melakukan edukasi kepada teman-teman yang melakukan korupsi. Jadi, teman-teman, yang paling utama adalah ketika terjadinya tindakan korupsi, kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai teman, ketika melihat teman kita melakukan tindakan korupsi, kita harus berani untuk melaporkan terjadinya tindakan tersebut dan harus bisa mengedukasi mereka supaya tidak melakukan tindakan korupsi. Oke, demikian pembahasan materi mengenai mahasiswa dan korupsi pada pagi hari ini, teman-teman. Semoga dengan ada video ini menjadikan kita sebagai mahasiswa yang jujur dan menegakkan tinggi nilai kedisiplinan sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi, tidak hanya berguna saat kita menjadi mahasiswa tapi juga berguna saat kedepannya.
Oke, see you teman-teman, see you next time. Dadah.